kembali lagi di channel Dapur Ibu Gembrot. Kemarin baking lovers semua sudah melihat saya membuat butter cake zebra ya. Saya juga di situ tidak mengira saya bisa membuat resep butter cake sendiri. Nah, ketika itu saya ingin membuat cemilan, tapi kebetulan mixer saya sedang rusak. Jadi saya mengira-ngira takaran-takarannya ya, dikira-kira aja gitu supaya gimana caranya supaya bisa bagus, kuenya bisa mengembang sempurna. Jadi saya kira-kira sendiri lah. Itu menteganya seperempat saya buat ya, bisa kurang juga bisa. Itu bagaimana imajinasi kita ya, bagaimana daya ingat kita. Kita harus hafal dulu tekstur adonan butter cake kalau kita akan membuat resep sendiri. Misalnya butter cake, kita ingin buat butter cake, telurnya bisa 3, bisa 4, bisa 5 juga. Terigunya bisa kita kira-kira ya. Yang penting adonannya itu adonan menteganya maksudnya bisa dikocok lembut sampai lembut ya. Setelah lembut, tidak seperti adonan donat sudah masuk terigu, sudah masuk yang lainnya, telur. Yang penting udah masuk terigu ya, tidak seperti adonan donat. Nah, itu sudah bisa kita panggang. Yang penting itu sudah masuk terigu juga, adonan menteganya masih tetap lembut gitu loh. Itu kalau sudah seperti itu, teksturnya sudah seperti itu bisa kita panggang. Kalau adonannya masih padat, kita bisa tambahkan susu cair, dikira-kira aja gitu loh sampai adonannya lembut, kelihatan lembut, tapi nggak terlalu cair juga ya, nggak seperti adonan cookies gitu loh. Terus kalau kita ingin membuat resep roti sendiri juga seperti itu. Kalau resep roti itu tekstur adonannya itu seperti adonan donat. Kalau roti itu sebaliknya ya, seperti adonan donat. Kita bisa menambahkan 1 butir telur dan bisa pakai susu cair juga. Susu cair itu bisa secukupnya aja, cairan yang masuk tuh secukupnya aja sampai bisa megang. Kalau enggak kita bisa aktifkan ragi dulu dengan air hangat ya, 2 sendok teh ragi instan sama 50 cc air hangat diaduk dengan 1 sendok teh gula atau 2 sendok teh gula. Itu kita tutup ya. Kalau raginya aktif 10 menit sudah naik, itu sudah bisa dipakai. Lalu kita kira-kira kita masukkan ke adonan terigu. Nah, kita bisa kira-kira cairannya sampai megang. Telurnya itu bisa 1 butir telur utuh. Nah, telur utuhnya hanya 1 aja. Kalau akan menambah telurnya lagi, cukup kuningnya aja untuk kedua ketiganya. Bisa beberapa telur untuk roti juga, bisa 2 atau 3 atau 4. Tapi untuk masukkan telur berikutnya, putih telurnya itu dibuang, jangan dibawa lagi. Itu cukup 1 butir putih telurnya dengan kuning telur utuhnya 1 aja maksudnya. Ya, untuk adonan bolu ya, kita bisa mengira-ngira juga. Kita hafal juga tekstur adonan bolu ya seperti apa. Sponge cake maksudnya. Kalau 4 telur itu biasanya terigunya minimal 80 gram ya, menteganya bisa lebih sedikit dari itu. Gulanya tuh untuk manisnya tuh bisa kira-kira tergantung selera kita. Ya untuk baking lovers yang memang sering biasa buat kue ya, buat kue cake atau sponge cake dan sebagainya, biasa buat bakingan lah, bikin roti atau sebagainya, yang lihat yang mengikuti Cookpad atau dari internet, dapat resep dari internet itu dibuat, yang biasa buat kue. Nah, itu pasti paham ya maksud saya. Kita harus hafal dulu tekstur dari masing-masing adonannya, butter cake seperti apa, lembutnya. Nah, kalau kita sudah hafal masing-masing tekstur butter cake, bolu, sponge cake atau masing adonan roti yang biasa kita lihat bikin resep dari Cookpad, kita bisa buat sendiri. Yang penting kita hafal teksturnya sampai seperti apa lembutnya gitu loh. Terima kasih baking lovers, sampai jumpa di tutorial saya akan buat tutorial nanti ya. Sampai di tutorial berikutnya. Terima kasih.